Kembali lagi di YouTube. Saya pribadi melakukan, presentasi, akuntansi manajemen yaitu dengan judul Analisis Biaya Volume Laba. Sebelum lanjut, video penjelasan atau mengenai tentang analisis, volume, atau laba nanti akan di sesi berikutnya. Teman-teman jangan lupa like, comment, and share ya untuk, mendapatkan ilmu atau mendapatkan, penjelasan dari kelompok kami. Dan, saya nggak sendiri saja, nanti saya akan bersama rekan-rekan, saya, ada Seviati, dan kami akan menjelaskan mengenai, analisis, eee analisis biaya, volume, dan laba. Jangan lupa ya teman-teman, nyalakan notifikasinya di YouTube supaya dapat video-video dari presentasi kelompok kami. Nanti ada video, mengenai tentang metode kuantitatif, ada mengenai, SKB, studi kelayakan bisnis, nanti di video berikutnya. Itu aja teman-teman, terima kasih. Dengan ucapan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see you to video berikutnya. Stay tune ya guys, standby di YouTube, jangan skip video tersebut. Oke, bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen yaitu Bu Rafika Ludmila, SEMAK. Dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian, perkenalkan saya Seviati Anwar dari kelas 646E25 dari kelompok 2 yang akan menjadi moderator dalam diskusi siang hari ini. Adapun anggota dalam kelompok ini ada saya dan juga Hana Bunga Servita. Pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi tentang analisis biaya volume dan laba. Berikutnya akan dijelaskan materi pertama oleh saya sendiri. Di sini ada Hana dan juga saya. Next. Pengertian analisis biaya volume dan biaya. Berhasil atau tidaknya, suatu perusahaan ditandai dengan kemampuan manajemen dalam melihat kemungkinan dan kesempatan di masa yang akan datang, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, tugas manajemen adalah merencanakan masa depan perusahaannya. Perencanaan pada dasarnya merupakan kegiatan membentuk masa depan sekarang. Kegiatan pokok manajemen dalam perencanaan adalah memutuskan sekarang berbagai macam alternatif dan perumusan kebijakan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Laba yang diperoleh perusahaan merupakan ukuran yang seringkali digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya manajemen perusahaan. Mulyadi 2001. Analisis biaya, volume, dan laba merupakan elemen pokok dalam penyusunan laporan laba rugi pada suatu perusahaan. Analisis biaya volume dan laba adalah pemeriksaan bagaimana jumlah pendapatan dan jumlah biaya berubah seiring dengan perubahan volume penjualan. Next. Di sini ada definisi analisis biaya, volume, dan biaya. Analisis biaya volume laba juga dapat menjadi alat yang berharga untuk mengidentifikasi luas dan besarnya masalah ekonomi yang dihadapi perusahaan dan membantu menunjukkan secara tepat jawaban yang diperlukan.
Biaya, volume, dan laba merupakan 3 elemen pokok dalam penyusunan laporan laba rugi sebuah perusahaan. Analisis biaya, volume, laba. Analisis biaya volume laba dapat diterapkan dalam banyak hal, diantaranya adalah menentukan harga jual produk atau jasa, 2. Memperkenalkan produk atau jasa baru, 3. Mengganti peralatan, 4. Memutuskan apakah produk atau jasa yang ada seharusnya dibuat di dalam perusahaan atau dibeli di luar perusahaan. 5. Melakukan analisis apa yang akan dilakukan jika sesuatu dipilih oleh manajemen. Next. Biaya. Analisis break-even point hanya bisa dilakukan apabila perusahaan dalam kegiatan operasionalnya menggunakan biaya tetap dan biaya variabel. Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan member manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi organisasi. Menurut Hansen dan Mowen 2004-40. Jadi dapat disimpulkan bahwa biaya merupakan total pengorbanan sumber daya yang sudah terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Next. Asumsi analisis biaya, volume, dan biaya. Di sini analisis biaya volume biaya tergantung pada sejumlah asumsi yang membatasi, yaitu asumsi-asumsi tersebut diantaranya 1. Semua biaya diklasifikasikan sebagai biaya variabel ataupun biaya tetap. Dianggap bahwa biaya-biaya lainnya seperti biaya campuran dapat dipilah-pilah menjadi unsur-unsur biaya variabel dan tetap. Jumlah biaya tetap sifatnya konstan pada saat aktivitas berubah, dan biaya variabel per unit tidak berganti ketika aktivitas berubah. Efisiensi dan produktivitas proses produktif serta tenaga dianggap konstan pula. 2. Fungsi jumlah biaya adalah linier dalam kisaran relevan. Asumsi ini sahih dalam kisaran relevan kegiatan usaha normal. 3. Analisis untuk sebuah produk atau bauran penjualan dari bermacam-macam produk adalah konstan dalam kisaran relevan. Apabila produk-produk mempunyai harga jual dan biaya yang berbeda-beda, perubahan bauran penjualan akan mempengaruhi hasil-hasil analisis biaya volume laba. Next, Han. Asumsi analisis biaya volume dan biaya lanjutan dari yang atas. 4. Hanya terdapat satu pemicu biaya, yaitu volume unit produk atau rupiah penjualan. 5. Dalam perusahaan pabrikasi, tingkat persediaan pada awal dan akhir periode adalah sama. Hal ini menyiratkan bahwa jumlah unit yang diproduksi selama periode berjalan sama dengan unit yang dijual. Dengan pengertian dan asumsi seperti di atas, maka jika salah satu elemen saja berubah, maka hasil analisis cost volume profit pasti akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda dan dapat menghasilkan keputusan yang berbeda pula. Meskipun tujuan utama dari analisis ini adalah untuk melihat hubungan di antara elemen-elemen tersebut dan pengaruhnya satu dengan yang lainnya. Next. Dasar analisis biaya, volume, dan laba. Biaya, volume, laba, atau analisis titik impas atau cost volume profit or break-even analysis. Membahas hubungan antara penerimaan total, biaya total, dan laba total perusahaan pada berbagai tingkat output. Biaya, volume, laba, atau analisis titik impas sering digunakan para eksekutif bisnis untuk menentukan volume penjualan yang diperlukan bagi perusahaan untuk mencapai titik impas, laba total, dan kerugian pada tingkat penjualan lainnya. Next. Analisis titik impas atau break-even point analysis. Titik impas break-even point adalah keadaan yang menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang diterima perusahaan atau pendapatan total
sama dengan jumlah yang dikeluarkan perusahaan atau biaya total. Keadaan tersebut biasanya ditunjukkan dalam jumlah volume aktivitas atau jumlah unit penjualan. Titik impas dapat dirumuskan melalui dua pendekatan, yaitu titik impas dalam jumlah unit penjualan dan titik impas dalam jumlah rupiah penjualan. Next. Oke, di sini ada contoh kasus, yaitu dasar analisis biaya volume dan laba. Misalnya pada bulan Juni 2003, PT Jaksani menjual 150 unit produknya dengan harga Rp 3.500 per unit. Biaya variabel per unit Rp 2.625. Biaya tetap 75.000. Berdasarkan data ini, maka terlebih dahulu dapat dibuat laporan laba rugi berdasarkan pendekatan kontribusi seperti pada ikhtisar berikut ini. Nah, jadi PT Jaksana Laporan Laba Rugi kontribusinya di bulan Juni 2013 yaitu ada penjualan 150 unit, totalnya 525.000 per unitnya itu 3.500. Jadi persennya itu adalah 100%. Dan biaya variabelnya itu 393.750 dan per unitnya itu 2.625. Persennya itu adalah 75%. Margin kontribusi itu 131.250, per unitnya itu adalah 875. Berarti persennya itu adalah 25. Jadi biaya tetapnya adalah 75.000 dan laba usahanya seluruh totalnya itu adalah 56.2650. Jadi dengan menggunakan formula margin kontribusi 875 dibagi dengan penjualan. Jadi ini penjualannya RP-nya 3.500. Dari laporan laba rugi di atas dapat dihitung dengan rasio margin kontribusi per unit sebesar 25%. Jadi kita lihat di biaya yang tadi itu 875 dibagi dengan per unitnya. Jadi per unitnya itu adalah 350 per persen atau sama dengan total rasio margin kontribusi seharga 100.000 31.250 dibagi dengan 525.000%. Jadi margin kontribusi memegang perannya penting pada banyak keputusan dalam sebuah perusahaan seperti produk apa yang akan diproduksi atau dijual, kebiasaan harga mana yang akan diikuti, strategi pemasaran apa yang akan digunakan, dan jenis fasilitas produktifnya apa yang akan dibeli. Metodenya itu ada 3, yaitu adalah metode persamaan, metode margin kontribusi, yang ketiga itu adalah metode grafik. Oke, yang pertama itu adalah metode persamaan. Jadi, titik impas dengan metode ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus dari kasus di atas. Misalnya, X-nya itu adalah jumlah speaker terjual. Jadi, yang tadi kita balik lagi dari awal, yaitu di sini kan ada contohnya tadi yang di tabel, yaitu ada 3.500, yaitu adalah harga jual per unit. Berarti nanti yang di tabelnya itu adalah 2.625 itu adalah biaya variabel per unit. Terus nanti yang ininya itu adalah biaya total biaya tetap. Jadi jumlah per unit BFP sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Lanjut yang tadi soal itu kita jelasin dulu. Karena laba pada titik impasnya sama dengan 0, maka faktor laba dalam persamaan tersebut dapat diabaikan. Dengan demikian, titik impas dalam per unit dapat dihitung sebagai berikut. 3.000 itu bukan kali ya, itu adalah X. Jadi sama dengan
2625X sama dengan 75.000 sama dengan 0. 0 itu adalah yang tadi karena laba titik impasnya sama dengan 0. Jadi di atas kita tulis di situ adalah 0. Jadi 3.500 X kurang 26-nya itu kita di sini, 26-nya itu kita taruh di sini. Jadi 625X. Jadi sama dengan 75.000 sama dengan gimana sih kok dapat hasilnya 75.000 dari sini, 75.000-nya dari sini dan sama dengan, jadi ini kita hitung dulu yang semuanya itu baru nanti hasilnya sama dengan 0,75. 0 itu dari tetap yang di situ terus masuknya yang 875-nya. Jadi itu X-nya. Berarti sama dengan 75-nya tambah 0, 0-nya tetap masuk bukan kali itu X. Berarti sama dengan 75.000 dibagi 875X. Jadi dibagi berapa nih? 75 dibagi 875. Udah ketemu hasilnya kan di kalkulator, udah ketemu nih hasilnya nih adalah 85,75 unit. Dan berarti si laba pada titik impasnya itu udah ketemu adalah 85,75 unit. Dengan cara sederhana titik impas dalam rupiah selanjutnya dapat dihitung dengan mengkalikan. Berarti istilahnya itu kita dikalikan. Jadi yang hasil yang tadi kita udah ketemu itu adalah 85,75 unit. Berarti impas dalam unitnya itu dengan 3.500 yang tadi soal yang tadi. Berarti harga jual per unitnya itu harga jual per unitnya produknya itu sama dengan 300. Berarti namun apabila data tidak bersedia untuk menggunakan cara tersebut, maka dengan menggunakan data dari kasus yang di atas, berarti titik impasnya dalam rupiah dapat dihitung dengan prosedur sebagai berikut. Berarti X tetap masuk sama dengan berarti 0,25 itu kok bisa dapat 0,25 dari mana? Dari soalnya. Berarti sama dengan 75-nya itu kan kita udah dapat tuh. Yang tadi yang soalnya kan ada 75. Berarti sama dengan RP-nya 0. Nah, kok bisa dapat ada 0,25 dari mana? 0,25 itu kan berarti kita nolnya itu kan di atas atau gimana ya? Udah hasilnya udah ada, berarti kita tinggal masukin aja. Berarti sama dengan 75.000 kali bukan kali itu X sama dengan 75.000 dibagi. Berarti yang X-nya ini berarti kan X kan? Berarti yang 0 ini kita taruh di sini. Di sini kita taruh 0,25X sama dengan, berarti ini kita bagiin. Berarti X yang kita dapat itu adalah 3.000. Berarti gitu. Oke, masuk ke selanjutnya. Metode margin kontribusi. Oke, sini saya jelasin dulu sebelum masuk penjelasan perhitungan. Metode ini merupakan penyingkatan dari formula metode persamaan dalam menghitung titik impas. Berarti untuk memperkirakan pengaruh kenaikan penjualan yang direncanakan terhadap biaya, manajer cukup menggali peningkatan dalam unit terjual dengan margin kontribusi yang per unit. Hasilnya akan menggambarkan peningkatan laba yang diharapkan. Hal itu terlihat pada formula di samping yang angkatannya sama dengan baris kedua dari terakhir pada penyelesaian metode persamaan di atas. Berarti tadi kita udah ketemu tuh yang sehingga impasnya dalam unitnya itu adalah 75.000 dibagi 875. Tadi udah ketemu hasilnya 85,7 unit dan impasnya ke rupiahnya berarti 75.000 dibagi 25%. Berarti kita kalikan dulu yang 25%-nya. Jadi 0, berapa? Berarti hasilnya adalah 300.000. Next, lanjut. Dalam perhitungan formula di atas, perlu diperhatikan bahwa rasio margin kontribusi per unit produk
akan selalu dengan rasio margin kontribusi dari total unit penjualan. Kesamaan tersebut disebabkan perhitungan margin kontribusi dan rasio hanya mempertimbangkan biaya-biaya variabel. Dengan demikian, perubahan unit penjualan akan diikut oleh kenaikan total biaya variabel dan margin kontribusi secara proporsional. Karena kenaikan penjualan tidak akan diikuti oleh kenaikan atau perubahan rasio margin kontribusi. Sebagai contohnya dapat bisa dilihat bahwa volume penjual satu unit itu adalah 3.500. Berarti 3.500 itu dari tabel yang sebelumnya tadi kita bahas. Dan biaya variabel per unit RP-nya itu 2.625. Berarti margin kontribusinya adalah Rp 875 per unit. Dari margin kontribusi tersebut rasionya menjadi 875 dibagi 3.500%, berarti sama dengan 25%. Tingkat rasio marginnya kontribusinya yang sama akan diperoleh pada saat volume penjualan berubah menjadi 150 unit, di mana total penjualan menjadi 525.000. Berarti di sini adalah kenaikan. Berarti kenaikan nilai penjualannya ini akan diikuti kenaikan biaya variabel dalam presentasi yang sama menjadi 393.750 hingga margin kontribusi untuk 150 unit itu menjual akan menjadi 131.250 dibagi 525%. Kenapa sih kok 131.250? Kan dari soalnya guys. Berarti ikutin dengan tabel tersebut. Atau sama dengan 25% seperti margin kontribusi untuk penjualan per unit. Lanjut. Oke, dengan demikian ini akan valid perhitungan pada berbagai level perubahan unit penjualan sepanjang pada kedua alternatif jumlah unit penjualannya itu tidak diikuti oleh perubahan struktur biaya dan harga jual dalam satuan uang yang digunakan. Next, yang ketiga itu adalah metode grafik. Karena saya nggak mungkin saya taruh di sini karena nggak paham, nanti bisa ditanya dengan dosen. Yang itu ada 4, yaitu membuat grafik horizontal. Berarti kayak horizontal ya, tahu kan horizontal kayak gimana? Nggak mungkin saya jelasin kan. Berarti X-nya itu di X berarti untuk menentukan jumlah per unit produk dalam sebuah garis vertikal yaitu adalah Y. Paling yang paling di bawahnya, yang atasnya itu X, yang sini itu Y. Untuk menunjukkan nilai penjualan dan biaya, tarik sebuah garis lurus ke kanan atas dengan kemiringan 45 yang ditarik dari titik 0. Berarti 0 itu dari si X-nya. Perpotongan garis X dan garis yang Y sebagai garis penjualan. Yang C, buat garis horizontal untuk menunjukkan jumlah biaya tetap pada berbagai level unit penjualan. Buatlah garis untuk menentukan jumlah biaya pada berbagai level unit penjualan yang tertarik dari perpotongan garis Y dengan garis biaya tetap. Daerah yang berada di antara garis ini dengan garis biaya tetap di bawahnya menunjukkan kisaran biaya variabel. Dan ini dia contohnya. Contoh kurvanya. Ya, akan dilanjutkan oleh saya. Di sini terlihat di sebelah kanan ada contoh grafik yang tadi sudah dijelaskan oleh Hana. Saya akan jelaskan kembali. Buat titik impas pada perpotongan garis penjualan dan garis total biaya. Tarik garis ke kiri untuk menunjukkan jumlah penjualan dalam satuan uang dan tarik garis vertikal ke bawah untuk menunjukkan titik impas dalam unit penjualan. Arsir 3 di sebelah kanan grafik sebagai daerah laba
Dan sebaliknya, arsir daerah segitiga di sebelah kiri bahwa titik impas sebagai daerah rugi. Daerah arsiran ini menunjukkan bahwa penjualan yang lebih kecil dari titik impas akan menimbulkan rugi dan sebaliknya, penjualan yang lebih besar akan memberikan laba. Next, Hana. Oke, saya lanjutkan lagi dengan saya pribadi. Pemanfaatan analisis cost, volume, profit untuk perencanaan. Yang pertama itu ada analisis target laba, yang kedua analisis multi produk, yang ketiga analisis sensitivitas, yang keempat analisis sensitivitas and CVP, yang kelima analisis CVP dan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Sorry. Ya, sorry ya guys. Sorry ya guys, lupa. Ya, akan dilanjut oleh saya. Di sini ada margin keamanan atau margin of safety. Margin keamanan atau margin of safety merupakan kelebihan penjualan yang dianggarkan atau realisasi di atas volume penjualan pada titik impas. Hasil perhitungannya menunjukkan jumlah sampai seberapa besar penjualan dapat turun sehingga sampai pada titik impas. Perhitungannya dapat dinyatakan dalam unit, satuan uang, dan presentasi. Perhitungan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi manajemen agar lebih berhati-hati dalam memelihara tingkat penjualan yang sudah dicapai, agar perusahaan tidak mengalami penurunan penjualan sampai pada suatu tingkat yang merugikan. Next, Hana. Akhirnya kita telah sampai penghujung presentasi yang tadi kami diskusikan terhadap beberapa poin penting yang telah dibahas bahwa analisis biaya volume laba itu kerap pula disebut analisis impas break even analisis karena signifikasinya mengacu pada sebuah pengicu biaya aktivitasnya seperti per unit penjual maupun yang diasumsikan berkorelasi dengan perubahan-perubahan itu adalah pendapatan, biaya, dan laba. Sekian dari presentasi kelompok 2 mengenai analisis biaya volume laba. Mohon maaf kalau ada salah, kekurangan kata atau apapun, maaf ya guys. Tadi ada yang kekeliru banget. Dan terutama saya pribadi kalau ada kecepatan menjelaskan perhitungan, mohon maaf, ini udah kebiasaan dari saya pribadi. Sekian, saya tutup presentasi ini dengan terima kasih atas perhatiannya. Dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. See you to video berikutnya.